Ini adalah hasil dari sekam mentah yang telah kita sterilisasi dengan H2O2. Apakah bisa digunakan? Belum tentu saja belum bisa, karena ini masih butuh proses sterilisasi minimal 24 jam. Kemudian apakah sudah lapuk? Tentu saja belum, karena ini baru proses sterilisasi pembunuhan bakteri dan jamur ataupun serangga yang ada di dalam sekam mentah ini, bukan proses pelapukan, karena proses pelapukannya pasti membutuhkan yang namanya proses fermentasi yang akan kita lakukan besok setelah media sekam mentah ini kita diamkan dulu selama 24 jam. Salam jumpa teman-teman pecinta tanaman anggur. Memiliki tanaman anggur yang cepat berbuah dalam kurun waktu pendek dan juga subur, ya, seperti ini, daun yang lebar, pasti harapan setiap teman-teman yang ingin membudidaya tanaman anggur. Bahkan dalam waktu yang cepat dan pertumbuhannya bagus, sudah bisa menghasilkan buah yang kita idam-idamkan. Tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa mengembangkan tanaman anggur terutama dalam pot membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan menanam anggur di tanah langsung, karena dalam menanam anggur di pot pasti akan sangat berpengaruhnya tentang media tanam. Sehingga di video ini kami akan membuat seri tentang pengolahan media tanam yang tepat untuk mengembangkan budidaya tanaman anggur, terutama budidaya anggur di dalam pot atau planter bag. Ini adalah proyek kecil-kecilan saya di rumah. Jadi karena tidak punya lahan yang luas, maka kami melakukan metode tanam anggur di dalam pot, dan bisa teman-teman jadikan inspirasi selanjutnya. Ini adalah karung gula kristal putih, tapi di dalamnya bukan gula kristal tetapi sekam mentah yang kita ambil dari penyelapan padi. Jadi ini masih ada katulnya, masih banyak debunya, bahkan masih banyak juga jamur, bibit-bibit serangga yang mungkin masih terbawa dari ketika panen dahulu hingga proses penyelapan. Nah, perlu teman-teman ketahui, sebagai media utama, media dasar dari pembuatan media tanam anggur, khususnya di dalam tambula pot, kita butuh media yang benar-benar steril dan bebas dari jamur maupun dari serangga-serangga yang akan menyebabkan kerusakan ketika kita menanam pohon atau bahkan juga menyebabkan kematian. Nah, di video kali ini saya akan membuat proses sterilisasi, jadi proses pembersihan sekam mentah baik dari jamur maupun serangga ataupun telur-telur serangga yang ada di dalam sekam mentah ini. Jadi prosesnya kita menggunakan bahan kimia agar prosesnya jadi lebih cepat. Nah, kami akan menggunakan media H2O2 sebagai bahan untuk sterilisasi sekam padi mentah ini.
Ya, langsung ke media sterilisasi, kita menggunakan H2O2 dengan kadar 3%. Jadi harap untuk diingat ya teman-teman, kita menggunakan yang 3%. Karena kadar 3% H2O2 adalah kadar paling aman untuk kasih sekam mentah ini. Ya, yang kita butuhkan adalah H2O2 dengan kadar 3%. Ya, ini sudah kita siapkan 2 botol. Kemudian sprayer 1 liter. Teman-teman bisa menggunakan juga ukuran yang lebih besar ataupun sprayer yang lebih besar, tidak masalah, tapi yang penting takarannya standar. Kemudian ini air bersih, bisa air sumur, bisa air pam atau air yang lain, yang penting ini air bersih. Jadi kita nanti menggunakan konsentrasi 3%. Ini kita pakai takaran sendok. Ini sendok ini saya anggap sebagai takaran per 10 mililiter. Jadi ini takaran yang gampang di lapangan, kita menggunakan sendok untuk menentukan ukuran perkiraan 10 milinya. Ya, kita mulai langsung. Jadi kita siapkan. Perbandingan yang kita gunakan adalah setiap 1 liter air kita menggunakan 20 ml H2O2. Jadi kalau 20 ml karena 1 sendok itu kita anggap 10 ml, maka kita menggunakan 2 sendok makan H2O2 untuk proses sterilisasinya per liter air yang kita gunakan. Jadi kalau kita pakai sprayer yang lebih besar, misal 3 liter, 5 liter, 10 liter, maka tinggal perbandingan setiap 1 liternya adalah 20 ml H2O2, atau takaran yang paling gampang adalah 2 sendok makan. Kita tambahin air biar pas 1 liter ya teman-teman. Ini kita siapkan. Pelan-pelan karena ini ukurannya sprayer sama torong sama, jadi udaranya tidak bisa lancar untuk segera keluar. Jadi kita ngisinya pelan-pelan untuk pas di 1 liter. Kemudian kita pasang, kita siapkan untuk mulai ke proses sterilisasi. Oke, selanjutnya ya teman-teman, jadi ini adalah prosesnya. Teman-teman bisa menggunakan, kalau ini karena saya pakai sprayer yang 1 liter jadi agak lambat ini ya. Ini kita ratakan, kemudian kita semprot, nanti kita ambil lagi sedikit lagi, kita semprot. Usahakan semua basah tapi tidak sampai berlebihan airnya. Jadi ini pembasahannya, kita ambil sedikit kemudian semprot, ambil sedikit kemudian semprot.
Jadi karena prosesnya cukup lama, ini saya persingkat ya. Jadi setelah semuanya terbasahi, tapi bukan dikocor atau terlalu basah, jadi cukup lembab-lembab saja. Ini media kita sudah selesai untuk proses sterilisasi. Tapi apakah ini sudah selesai total? Tidak, tentunya H2O2 membutuhkan waktu juga untuk melakukan sterilisasi pada sekam mentah kita ini. Jadi ini akan kita masukkan ke dalam karung untuk proses sterilisasi biar sempurna. Minimal kita usahakan diperam 24 jam. Ya, kita menggunakan karung beras yang ukuran agak besar karena ini jumlahnya cukup lumayan banyak. Kita masukkan menggunakan saringan ini supaya yang tersimpan adalah sekam mentahnya, jadi airnya tidak ikut terbawa ke dalam ya. Jadi kita masukkan pelan-pelan aja, yang penting sekam mentah yang sudah kita campur dengan H2O2 ini basah sempurna, tapi tidak terlalu lembab, tidak terlalu banyak air. Nah, kita masukkan ke karung minimal 24 jam agar proses sterilisasi bisa berjalan dengan sempurna. Dan bisa kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses fermentasi yang akan kita lakukan di tahap-tahap selanjutnya untuk persiapan media tanam kita. Ya teman-teman, ini adalah kondisi sekarang yang sudah kita kemas di dalam karung. Apakah ini sudah steril untuk tahap awal? Iya, cuman H2O2 juga membutuhkan waktu untuk proses sterilisasinya, sehingga akan lebih aman kalau kita biarkan dulu minimal 24 jam. Apakah ini sudah terjadi proses pelapukan? Tentunya belum, karena proses pelapukan adalah proses fermentasi pada bahan. Jadi ini adalah proses sterilisasi atau proses mematikan jamur dan serangga ataupun bakteri yang masih ada di sekam mentah sebelum proses fermentasi. Ya, ini sudah kita bungkus, kita rapikan, saya ikat untuk selama 24 jam dulu kita biarkan. Ini juga sudah saya siapkan media tanah yang akan kita jadikan satu untuk proses selanjutnya, yaitu fermentasi media tanah, dan juga kita siapkan kotoran hewan. Ini saya menggunakan kohi kambing yang akan kita campurkan sebagai media tanah nantinya. Oke teman-teman, ini adalah video seri pertama yang saya lakukan untuk proses pembuatan media tanam tambula pot anggur. Saksikan selanjutnya video tahap berikutnya, yaitu proses fermentasi media tanam yang akan saya videokan di selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video kami bila bermanfaat.